Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan nikmatnya lah kita masih dapat menghirup segarnya udara pada hari ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah yang telah membawa Islam minaz zulumati ilan nur. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perintah beriman kepada Allah dan juga pengertian tauhidullah. Pengertian iman kepada Allah artinya meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu huwar rahmanur rahim, yang artinya dia itu Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Kemudian hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu menambah keyakinan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatunya dan membuat kita masih hidup sampai saat ini. Maka dari itu kita harus bersyukur dan meyakini untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menambah ketaatan. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadikan acuan untuk taat menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga hati kita akan terasa tentram dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu menenangkan hati. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat hati mereka menjadi tenang. Kemudian contoh perilaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu mendirikan sholat. Yang kedua yaitu menafkahkan sebagian hartanya. Yang ketiga mampu menahan amarah. Dan yang keempat yaitu membayar zakat, berinfak, dan juga bersedekah. Selanjutnya pengertian tauhidullah. Tauhid yang berarti mengesahkan Allah. Tauhid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, yaitu Allah itu satu-satunya pencipta atau al-khaliq, pengatur jagat raya atau al-mudabbir, yang maha merajai atau al-malik, dan maha pemberi rezeki atau ar-razak. Kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu kita selaku hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak boleh satupun ibadah yang kita lakukan diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu ada tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan sebelumnya. Materi ini bersumber dari sebuah kitab
yang berjudul Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Zainu dan juga Salasah Al-Husul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkin hanya ini penjelasan singkat dari saya mengenai perintah beriman kepada Allah dan juga pengertian Tauhidullah. Banyak salahnya itu datangnya dari saya dan benarnya itu datangnya dari Allah. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat unzur man qala wa la tanzur man qala. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.